Selamat sore semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan case T11 kami, yaitu file operation. Tetapi sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari PER 06. Nama saya Agnes Monica Sanjani Areva dengan NIM 12S22049 dan PER saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Mark Valentina Nainggolan dengan NIM 12S22002. Baiklah, kami akan melakukan presentasi kami sekarang. Baiklah, di sini kita melihat pada case T11 file operation. Di sini kita diinginkan untuk melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang saling berelasi, yaitu fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Nah, task pertama yaitu ada loading initial data. Nah, pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan menload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data tidak kosong. Catatannya kita di sini ada dua, yaitu data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Yang kedua, kita tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository. Nah, di sini kita disediakan 5 inisial data pada storage ini untuk data asrama dan juga file pada storage student repository ini untuk data mahasiswa. Lalu kita diberikan inputan, yaitu ada tiga, dorm, print all detail, student print all detail, dan triple dash untuk mengakhiri sebuah program. Lalu simulator akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, kita langsung lanjut aja ke code-nya. Jadi di sini ada beberapa header, yaitu stdio untuk memberikan input dan output. Terus juga ada string untuk menyediakan juga untuk fungsi-fungsi kayak string compare, string token ataupun yang lain sebagainya. Terus ada juga untuk si stdio ball, untuk itu menyediakan boolean atau dia true atau false. Dan di sini ada stdlib untuk mengambil nilai integer dari suatu string. Lalu masuk ke integer main-nya, di mana kami menggunakan comment dengan bertipe data char. Lalu ada loopingan true. Terus di sini ada dua, yaitu file pointer dorm repository sama file pointer student repository, di mana dua variabel ini berfungsi untuk menyimpan lokasi dari si repository dari student maupun repository dari si dormnya tersebut. Terus ini ada struct student dengan berbentuk pointer dengan nama variabel itu student data dengan menggunakan malloc. Terus ada juga struct dorm dengan nama variabel itu dorm data dengan pointer dorm data. Lalu lanjut, ini ada variabel bantuan untuk menyimpan data-data yang ada dalam file si student repository maupun si dorm repository. Terus ini ada dorm size untuk mengukur si banyaknya asrama. Terus ada student size untuk mengukur banyaknya student. Terus di sini ada char token. Nah, di sini ketika loopingannya tidak sama dengan false, maka akan berlanjut. Pertama tadi kan loopingnya sama dengan true, maka program akan berlanjut. Di sini kami menggunakan juga konsep sama seperti T10 yang kemarin. Lalu di sini ada penambahan, yaitu ketika dia si isi dari student repository-nya itu ada atau tidak sama dengan null, maka kita akan mengambil data-data dari si student itu. Cara mengambil datanya itu dengan menggunakan fgets. Terus kita menyimpannya itu di mana, dengan size-nya berapa, terus dia tuh datanya dari mana. Ini kan student repository, datanya berarti diambil dari lokasi si student repository ini. Terus kita nyimpannya itu di variable student yang kita buat tadi. Terus pada data-data yang tadi itu ada pipeline, kita bisa lihat di storage student repository. Nah, di sini dibatasi oleh pipeline setiap ini kan ID, dibatasi pipeline, nama, pipeline,
tahun, pipeline, sama gender orang tersebut kan. Terus kembali lagi. Nah, di sini kita melakukan string copy, kita menyimpan token yang diambil dari si variable student yang dipisahkan oleh pipeline, kita copy kepada student data pada bagian ID. Sama juga seperti selanjutnya. Nah, di sini kan dicek untuk gender dari orang tersebut, dikarenakan gender untuk case ini adalah merupakan sebuah enumeration di mana berbentuk angka sehingga tidak bisa untuk dikopikan. Lalu di sini akan di set ketika dia female, di set gendernya itu adalah 1. Kita bisa lihat mana ya, lips, kita bisa lihat di gender male. Coba kalau kita lihat di sini dia tuh sama dengan 0, nilai itu 0, sedangkan female nilai itu 1. Makanya kita bisa asumsikan kalau dia misalnya female, kita set dia 1, kalau dia male kita set dia 0. Lalu di sini ada kita panggil fungsi yaitu student print all detail, di mana data-data yang tadi kita masukin itu akan dikeluarkan lagi untuk untuk melihat, untuk mencetak apa saja sih data-data yang udah kita masukin ke struct kita tadi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Lalu di berincingan kali ini kita membandingkan si comment dengan pada si dorm print all detail. Kalau dia sama dengan 0, dia akan lanjut. Di sini kita melihat kami mendeclare short integer gender, di mana jika si dorm repository-nya itu tidak sama dengan 0, kita akan melakukan loopingan yaitu while fgets. Ini seperti yang dibilang diambil ini untuk ditaruh kemana, ini size-nya, dan ini diambil dari mana, seperti itu. Jadi di sini dorm size-nya dan diambil dari dorm repository-nya. Lalu di sini kami mengassign di mana token sama dengan startalk dorm dengan pipeline, yaitu untuk memisahkan pada bagian dorm yang ada pipeline-nya seperti di dorm ini. Seperti ini untuk memisahkan. Jadi di sini kami melanjutkan dengan mengcopy dorm data pada nama pada dorm size, nama pada dorm data dengan size, memindahkan token ke si dorm data pada ke si nama, memindahkan dorm data ke memindahkan token ke dorm data bagian name, bagian nama ya. Lalu dilanjut ke bagian ini di mana kami memisah lagi si null pada pipeline, di mana dorm datanya itu dengan set capacity-nya itu diambil dari nilai dari si token. Nah, set capacity-nya itu diambil dari nilainya si token. Lalu dilanjut seperti ini. Gender. Nah, di sini untuk pemilihan gendernya dengan membandingkan si token pada male yang kita sudah set dia itu sama dengan 0, maka gendernya itu sama dengan gender male. Lalu sama seperti di female, kalau dia sama dengan 0, kita akan mengeluarkan si gendernya itu sama dengan gender female. Lalu melakukan assign pada si gender, di mana gender dorm data dengan size dorm gender dimasukkan ke gender, lalu dimasukkan lagi resident names-nya ini itu sama dengan 0 dengan melakukan increment pada dorm size-nya. Lalu setelah itu kami memanggil fungsi dorm print all detail untuk dengan parameter dorm data dan dorm size untuk memasukkan seluruh data-data yang ada pada si asrama ke dalam fungsi ini. Lalu di sini untuk mengakhirinya kami melakukan perbandingan lagi, di mana kalau komennya itu sudah menyamakan dengan triple dash itu sama dengan ataupun sama, kita akan membuat loopnya itu sama dengan false atau dia akan berhenti. Lalu setelah sebuah file yang tadi itu sudah dibuka, jangan lupa untuk menutupnya dengan membuat fclose, di mana dengan parameternya student repository dan juga menutup fclose pada dorm repository, dan program telah selesai untuk T1101.
Jadi di sini kami akan melanjutkan test case 02 yang akan dilanjutkan lewat PR saya. Di sini kita dapat melihat di task kedua kita melakukan storing data. Setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Nah, tugas kita adalah untuk menyimpan kembali seluruh data asrama atau dorm dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Nah, ini merupakan sambungan dari task yang pertama. Lalu kita bisa melihat untuk perhatikan contoh berikut dengan menggunakan inisial data yang dijabarkan pada task 1. Di sini kita cuma menambahkan nanti bagian student add. Lalu di sini yang inputan kita adalah yang ini. Lalu simulator akan mengeluarkan outputan seperti ini. Nah, lalu selain itu simulator juga akan menulis seluruh data yang ia miliki ke dalam berkas. Berikut adalah contoh berkas student repository. Perlu diperhatikan hal yang serupa juga dilakukan terhadap data asrama atau dorm. Seperti ini inputannya. Oke, lalu sebelum kita menjalankan program, selalu eksekusi kedua baris berikut untuk mereset kedua repositories seperti ini. Lalu ada catatan. Yang pertama, kita menuliskan semua fungsionalitas terkait operasi berkas pada repository .h dan repository.c. Anda diizinkan untuk melakukan modifikasi pada source code. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk mengubah dan menambah fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Lalu yang ketiga, hard code output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Baiklah, kita akan lanjut ke T1102 ini. Di sini kita masih melakukan header yang sama, cuman yang berbeda adalah di sini kami menghilangkan std bool untuk melakukan mencari boolean yang true or false. Di sini kami melakukan mengganti si short loop-nya itu mengganti si loop itu menjadi integer short dengan menginisialisasi dengan 0. Lalu di sini kami menambah tipe data dari short IDS dan IDD sama dengan 0, di mana IDS sama dengan index student dan IDD sama dengan index dorm. Di sini kita menggunakan file untuk file pada student repository dan file dorm repository untuk mengalokasikan lokasi dari student pada repository dan dorm repositorinya. Lalu di sini kita bisa melihat sama seperti sebelumnya, di student repository kita membuka file pada student repositorinya dan kita membuka file yang sudah kita simpan di dalam struct yang tadi di itu pada dorm repository untuk dimasukkan ke dalam variabel dorm repositorinya. Lalu di sini kita membuat seperti sama lanjutan dari T10, di mana char dormnya itu sama dengan 1000, dengan juga char studentnya sama dengan 1000, di mana char pointer temporary data dengan melakukan mengecek apakah si student repository-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu kita akan lanjut ke bagian loopingan while, di mana f gets, di mana student di sini ukuran dari studentnya, lalu di sini diambil dari student repository. Lalu di sini kita akan melakukan pemisahan dari di mana tem data kita ini sama dengan strtok student pada pipeline. Maksudnya itu kita memisahkan pada bagian student yang ada pipeline-nya. Lalu mengcopy seperti biasa, masukkan tem data pada ID untuk dimasukkan ke student data. Sama seperti ini, di mana memisahkan si null dari pipeline, lalu memasukkan tem data ke dalam name, lalu name-nya itu akan dimasukkan ke student data. Lanjut seperti biasa. Di sini untuk di bagian ini untuk mengecek apakah gender, untuk mengecek gender gitu kan. Jadi di sini kita melihat membandingkan pada female. Kalau dia female, dia akan memasukkan gender. Kalau dia satu, dia akan memasukkan gender female ke dalam
student datanya, lalu lanjut sama seperti male, kalau dia male maka dia akan mengeluarkan 0. Lalu di sini kami udah membuat di sini mengassign di mana student datanya itu yang pada bagian dorm itu masih 0 atau belum diisi, lalu melakukan student size plus atau incrementnya. Lalu setelah itu kita menutup pada bagian student repository untuk ini. Lalu kita lanjut ke bagian dorm repository-nya. Lalu ya dilanjut untuk mengecek apakah dia, kalau tidak sama dengan 0, kita akan melanjutkan ke bagian short gender, di mana kita melakukan loopingan while fgets dorm dengan ukurannya size-nya 100, lalu di sini dia diambil dari file Konsepnya sama dengan student. dorm repository dan konsepnya sama seperti student repository-nya. Lalu kita menutup seperti biasa fclose dorm repository-nya. Kita lanjut ke loopingan while untuk mengisi student add, dorm add, dan student print all maupun yang lain-lainnya itu. Di sini kami menggunakan konsep sama persis dengan T10 kemarin, dengan pengambil inputan yang sama, dan juga untuk pemisahan itu juga masih sama, dimana untuk pemisahannya itu akan dipisahkan oleh hash dan diambil dari si komen. Nah, terus si komen ini disimpan nilainya ke si token. Terus dari token di copy ke ID, terus yang dari ke ID bagian si student data tersebut. Terus ini ada tambahan yaitu student repository sama dengan fopen, lokasi dari student repository tersebut dengan perintahnya itu a+. Nah, di sini berguna untuk memasukkan data-data yang dari struct kita tadi itu untuk dimasukkan ke storage pada bagian yang ini. Nanti kan data-data yang kita buat kayak misalnya student add, terus ada student add misalnya si Bronson akan dimasukkan ke repository txt yang di sini. Dan untuk selanjutnya akan terjadi seperti itu. Dimana caranya memasukkan itu adalah fprintf. Terus dia itu diambil dari mana? Bukan diambil. Dia itu mau dibuat kemana dengan perintah itu %s. Ini kayak inputan outputan biasa. Inputan. Terus inputannya itu mewakili dari ID dari student data, terus name dari student data, terus year dari student data, terus ada tambahan male ataupun female. Nah, female dan male ini akan dicek pada brancingan yang ini, dimana ketika gender itu tidak sama dengan 0 maka dia akan diset female, tapi jika dia itu sama dengan 0 maka dia akan diset male. Terus setelah kita membuka repository tersebut, kita bisa menutupnya dengan menggunakan fclose, nama variabel yang menyimpan lokasi repository tersebut. Terus masuk ke dorm add. Konsepnya sama persis dengan si student add, dan untuk pemasukan datanya pada dorm repository.txt sama persis dengan menggunakan fprintf sama kayak si student repository tersebut. Lalu sini ada tambahan yaitu assign student. Dimana pada assign student ini kami masih memiliki masalah untuk gender female, kami tidak dapat set dia itu memiliki asrama di mana. Namun pada setiap mahasiswa yang gendernya male itu dia bisa di set kemana si mahasiswa tersebut di-assign. Nah, kami di sini masih mencari solusinya di mana dengan mempertanyakan pada asisten dosen maupun rekan seperjuangan maupun dari internet kayak gitu. Hanya itu yang dapat kami berikan. Hanya itu yang dapat kami berikan. Jikalau ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami dari Pernam meminta maaf. Kami Pernam izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih.